Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asnabi semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah polemik nasab yang tiada ujungnya dan juga tiada habisnya dibahas oleh setiap konten kreator di media sosial, terkhususnya konten kreator dakwah, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang mulai dari positif sampai ke yang negatif yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil hikmah dari polemik nasab tersebut, ya. Dan ya, pada video kali ini kami akan menampilkan sebuah video dari Kiai Haji Sukron Ma'mun, penjelasan beliau, ya, karena sesungguhnya para habaib pun tiada maksum, tidaklah maksum, ya, karena Habib Rizik sendiri itu pernah ditegur sama beliau. Dan azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking ributnya kita dalam polemik ini, terkhususnya keluarga Aswaja, ya, apalagi Nahdlatul Ulama, ya, seharusnya kita bisa mencontohi keluarga Muhammadiyah. Lihat, keluarga Muhammadiyah malah kabarnya, yaitu di situs Link Mojo, itu malah mereka sibuk akan pembangunan umat, ya, pensejahteraan umat, ya kan. Mereka baru-baru ini kabarnya membangun universitas, ya, luar biasa itu. Dan sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan, kita lihat, kita simak penyampaian dari Kiai Haji Sukron Ma'mun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam Al-Quran sejarah Nabi, belajar pada sejarah Nabi Nuh. Disuruh naik ke perahu yang mengikuti Nabi Nuh. Kemudian anaknya Nabi Nuh nggak mau naik ke perahu. Ditanya oleh Nabi Nuh, wahai anakku, naik kau ke perahu, jangan kumpul sama si kafir-kafir ini. Kata anaknya Nabi Nuh, saya akan lagi ke bukit itu yang akan menyelamatkan saya. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa melindungi siapapun saja dari azab Allah. Kemudian dia digulung oleh ombak. Matilah anaknya Nabi Nuh di dalam keadaan kafir yang tadi disebutkan oleh Habib Syihan. Kita belajar. Nabi Nuh merintih kepada Allah, ya Allah, itu anak saya, keluarga saya, ya Allah. Allah jawab langsung, innahu laisa min ahlik. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Innahu amalun wairu soleh. Itu orang yang berbuat tidak soleh perbuatannya, mengingkari bapaknya, tidak mengikuti syariatnya bapaknya. Maka saya mohon maaf Habib, kalau ada Habib kafir jadi anak Nabi enggak kira-kira? Hah? Kalau anak Nabi misalnya berzina, mabuk-mabukan, insya Allah sudah bukan anak Nabi itu. Innahu amalun wairu soleh. Yang diakui Nabi ini keturunannya yang melaksanakan syariatnya Nabi. Ini sejarah. Baca sama nama itu. Banyak para habaib yang aulia. Banyak para habaib itu yang ulama-ulama besar. Yang dibaca di pesantren kitab Sulamut Taufik, Safitun Najah, Risalatul Mu'awana, kitabnya siapa itu? Jangan karena ada oknum dari seorang habaib yang misalnya mereka tidak maksum, mereka abdun bin ibadillah. Nah, kita bedakan, jangan lalu main pukul rata. Tidak ada turunan Nabi, kan? Loh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Belajar sejarahnya Nabi Nuh, belajar sama sejarah Nabi Nuh. Dan banyak para habaib dari Balawi itu ulama-ulama besar. Dan ternyata ulama-ulama kita semuanya belajar sama Balawi ketika di Mekah. Siapa yang tidak belajar ke Balawi? Kiai Khalil Bangkalan belajar sama Balawi. Hadrati Hasyim Asy'ari, Imam Nawawi Banten, ini yang ulama-ulama kita. Syekh Yasin Padang, kemudian Syekh Khotib Al-Minangkabawi, karena orang Minangkabau, ulama besar Syekh Khotib ini. Sejajar dengan Syekh Yasin Padang, Said Muhammad Maliki. Adapun kalau kita jumpa dengan Habib misalnya mabuk-mabukan, tegur, kita selamatkan Habib ini, bukan dibiarkan. Beb, ingat kok, cucu Nabi, jangan merusak nama keluarga Nabi, berhenti mabuk-mabukan. Itu kiai yang benar itu. Nggak usah takut. Ini kadang-kadang takut kualat.
Kalau ada Habib misalnya kalau ada ya, mudah-mudahan ini cuma contoh aja. Kalau ada Habib mabuk-mabukan, lalu saudara bilang, itu Habib minum garam, jangan ditokor. Itu makomnya makom aulia. Ini yang salah. Tidak ada wali itu yukhalifus syariah. Kaidah wali itu al-waliyu la yukhalifus syariah. Wali itu tidak akan bertentangan dengan syariat Allah. Kalau bertentangan dengan syariat Allah tidak wali. Itu kaidahnya. Sampai Syekh Bustami seorang aulia berkata, "Idza ra'aita rajulan da karamatin hatta yamsi 'alas sama ya aw yarfa ila yamsi 'alal ma'i aw yarfa ila sama, fala taqtaru bihi." Kalau kau melihat orang keramat berjalan di atas air dan terbang ke langit, apakah la taqtaru bihi? Kau jangan tertipu dengan orang itu. Undur fi ada syariah. Lihat orang itu bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya. Kalau tidak, bukan karomah, jin, dukun. Ini bukan saya mengkomentari dari Habib Zain. Jadi saudara itu jangan dianggap Habib itu maksum. Saya kalau ada Habib tidak benar, tapi sudah saya ceritakan, saya pernah tegur Habib itu. Ingat Habib? Pernah saya tegur beliau itu. Habib, seandainya Nabi hidup lagi, barangkali yang dimari Habib Sehan, kata saya. Kok gitu Pak Kiai? Para habaib itu kata saya berdakwah gini. Dia dulu masih sekarang sudah berdakwah, sudah wirid. Waktu itu belum. Saya tegur, kalau seandainya Rasulullah hidup, insya Allah sampean Habib yang dimarahi duluan. Betul? Pernah saya berkata begitu. Mengapa Pak Kiai? Para habaib itu baca Rotibul Haddad, baca Robitul Atos, taklim, tikir, wirid. Nah, pernah saya ceritakan kok, sudah ini cerita saya depan saudara sudah tahu. Lah, ini berani negor. Tentu negornya ada cara masing-masing. Tidak lu negor seenaknya. Habib Rizik pernah saya tegur. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan habaib itu tidak maksum. Kayak kita juga. Dia makan, dia minum. Bisa salah. Tapi jangan karena oknum satu ini, lalu para aulia daripada habaib itu dianggap sama. Para ulama-ulama alamah daripada para habaib itu dianggap sama dengan yang tadi oknum ini. Ini yang saya tidak senang. Itu yang saya tidak senang. Baca sejarah. Anaknya Nabi Nuh, langsung Nabi Nuh, ya Rabb, inna ibni min ahli. Anak saya itu keluarga saya. Dijawab oleh Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun wairu soleh. Itu bukan keluargamu, karena dia durhaka, kafir, tidak menjalankan perintahmu. Walaupun itu jelas Kan'an itu biologisnya nasab, tapi sudah dianggap bukan nasab oleh Allah. Ini jelas, Kan'an ini anak kandung, tapi karena kafir tidak diaku sebagai anak. Dan Allah tidak mengakui dia anaknya Nabi Nuh. Innahu laisa min ahli, innahu amalun wairu soleh. Belajar sama Nabi Ibrahim, berapa dia berhadapan dengan Raja Namrud. Belajar dengan Nabi Musa, bagaimana berhadapan dengan Fir'aun. Belajar pada Nabi Isa, bagaimana menghadapi Bani Israel. Sekarang kita baca sejarah Nabi. Jadi landasan hukum kita mengadakan maulid itu ada. Apa? Untuk membaca sejarahnya Rasulullah. Kapan kita membaca? Ya kapan saja. Tapi lebih tepat kalau kita baca sejarahnya ketika bulan kelahirannya. Di luar itu juga boleh. Tidak ada larangan baca sejarah Nabi. Ini dasar hukumnya. Tadi oleh website dikatakan sebagai uswatun hasanah, wa innallakum fil uswatun hasanah. Kapan kita mencari uswatun hasanahnya? Ketika peringatan maulid, kita ceritakan sejarah Nabi Muhammad untuk dijadikan uswatun hasanah. Ini sebagian dasar daripada kita mengadakan maulid berdasarkan Al-Quran. Lalu kita mengadakan maulid berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Faqal yaumun wulidtu fi. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa ya Rasulullah kau berpuasa setiap hari Senin?" Apa jawab Rasulullah? "Yaumun wulidtu fi." Itu hari saya dilahirkan. Saya ingat saya puasa tiap hari Senin atas kelahiran saya. Berarti Nabi Muhammad itu memperingati maulidnya tiap minggu. Dengan cara Rasulullah. Kita memperingati maulid itu sudah kita laksanakan puasa Senin Kamis. Sampai itu kita adakan acara untuk menceritakan sejarah Nabi, perjuangan Nabi. Nah ini saudara-saudara, dasar hukumnya itu jelas. Kami tidak akan berbuat sesuatu tanpa ada dasar hukum. Dasar hukumnya lagi, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan
Sunnatan hasanatan di sini bukan sunnah Nabi. Isimnya ismun nakiroh. Kalau seandainya itu sunnah Nabi, man sanna as-sunnata. Ismun nakiroh itu bukan sunnah Nabi di situ. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat tradisi. Sunnah itu apa artinya? Sunnah itu torik. Sunnah itu artinya jalan. Sunnatul Rasul, jalannya Rasul. Dalam arti bahasanya sunnah itu kebiasaan tradisi. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruhu wa ajru man amila biha min wali ayyanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa bikin tradisi kebiasaan yang baik, maka dia dapat pahala dan dapat pahala dari orang-orang yang mengerjakan dengan tidak mengurangi pahala mereka. Misalnya saya bikin kebiasaan ditiru orang 1000 orang, saya dapat pahala saya sendiri dan saya dapat pahala 1000 orang yang mengerjakan yang saya suruh itu, saya dapat pahala dengan tidak mengurangi pahala mereka. Bukan karena saya dapat pahala yang nyuruh lalu yang disuruh dikurangi pahalanya, tidak. Nah, hadis yang selanjutnya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Kalau sunnah Nabi tidak ada yang sayyi'ah. Semua sunnah Nabi itu bagus. Barang siapa yang bikin sunnatan sayyi'atan, tradisi kebiasaan yang tidak baik, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayyam qusamin min apa maksudnya? Ya ini karena hafalannya banyak jadi kadang-kadang macet. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayyam qusamin auzarihim syai'un. Barang siapa bikin kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang bertentangan dengan agama, maka baginya dosa dan mendapat dosa dari orang-orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kita bikin tradisi yang baik. Bulan Maulid kita adakan peringatan Maulid. Ini suatu tradisi yang baik yang diperintahkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi orang Islam itu ngaji, jangan cuma menggunting majalah. Ini orang Islam yang gunting majalah, cuman mendengarkan ceramah modalnya. Buka kitab, buka tafsir, buka hadis, baru akan tahu seperti saya kemukakan ini. Sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutlah penyampaian dari Kiai Haji Sukron Makmun tadi. Ya, semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ilmu untuk kita semua. Nah, ya lagi-lagi kemuliaan seseorang itu bukan hanya dari nasabnya saja, tapi juga ilmunya. Ya, untuk apa orang itu memiliki nasab yang mulia, ya, tapi tak memiliki keilmuan yang seperti nasabnya tersebut. Jadi, ketika orang tersebut memiliki nasab yang mulia, harusnya sejalan dengan keilmuannya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ya, sekalipun dia seorang habaib, ya, mereka pasti punya kesalahan, ya, tiada maksum, ya, karena walaupun mereka memiliki darah zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, pasti ada salahnya, berbuat salahnya. Maka inilah pentingnya kita sebagai umat Islam, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, itu saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan bersabar, ya, dalam kebaikan itu tadi. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.